Susan dan sekelompok teman-temannya sedang menjalankan liburan, melakukan perjalanan berkeliling Asia untuk merayakan kelulusan mereka. Mereka adalah anak-anak dari orang kaya di Eropa yang tidak pernah merasa kekurangan dalam hidupnya. Mereka sudah bosan menjelajahi negara asal mereka dan negara-negara Eropa yang berdekatan dengan negara mereka. Oleh sebab itu, untuk liburan ini, mereka memutuskan untuk berkunjung ke Asia. Pada siang hari, mereka mengunjungi aneka tempat tujuan wisata. Namun pada setiap malam, Susan dan kawan-kawannya berpesta dan keluar masuk ke aneka klub malam dan menemukan teman-teman baru. Tak jarang mereka mengundang teman mereka untuk ikut ke kamar hotel mereka. Hubungan bebas bukanlah sesuatu yang tabu bagi mereka. Dan jika terjadi hal yang tidak diinginkan, semua dapat diselesaikan dengan mudah memakai uang dan koneksi orang tua mereka. Di antara kawan-kawannya, Susan terkenal sebagai yang paling liar, ceroboh, dan tidak takut mengambil resiko. Ia juga yang paling kaya di antara mereka, dan merupakan pemimpin mereka. Bukan pertama kalinya Susan lupa menggunakan alat pengaman, yang menyebabkan ia harus mengunjungi seorang dokter spesial. Karena praktek tersebut tidak dilarang di negara asal Susan. Ia merasa bebas dan tidak salah untuk menjadi sedikit liar di masa mudanya. Sekarang Susan dan kawan-kawannya sedang berada di Burma dan sedang mengikuti tur yang dipandu seorang guide lokal. Guide itu hendak memandu mereka memasuki sebuah reruntuhan kota yang indah yang berada di tengah-tengah Burma. Sebelum mereka masuk, sang guide bertanya, "Maaf para tamu yang terhormat semuanya, apakah di antara kalian ada yang sedang mengandung? Jika ada, mohon kalian memisahkan diri dan menunggu di tempat peristirahatan sampai saya dan rombongan wisatawan kembali." Beberapa turis perempuan beserta pasangan mereka memisahkan diri ke samping. Daisy, salah satu kawan Susan bertanya, "Kenapa orang yang sedang hamil tidak dapat masuk? Apakah medannya terlalu sulit?" Ia bertanya, karena ia tidak suka berjalan terlalu lelah, dan lebih suka berpesta di malam hari. Sang guide menjawab, "Oh tidak Nona, reruntuhan yang akan kita kunjungi memiliki akses jalan yang terawat baik, namun ada pantangan bagi orang yang sedang mengandung untuk memasukinya." Susan yang mulai tertarik akhirnya ikut bertanya, "Oh apakah penyebab ada pantangan tersebut?" Sang guide berpikir sejenak, seperti menimbang apakah ia harus menjelaskan atau tidak. Namun akhirnya ia memutuskan sebaiknya memberikan alasannya sejujur mungkin. Ia menjelaskan, karena di dalam reruntuhan kota ini terdapat seorang hantu yang disebut Simbiume atau Yinbin. Menurut mitos, ia adalah seorang perempuan yang meninggal saat melahirkan. Konon hantunya menghuni reruntuhan kota ini, dan jika ada perempuan yang sedang mengandung, ia akan menyesatkan perempuan tersebut, sehingga tidak dapat keluar dari situs reruntuhan kota, dan terperangkap selamanya. Beberapa pasangan turis muda yang mendengarkan penjelasan sang tour guide, memutuskan untuk tetap menunggu di tempat, dan tidak jadi mengunjungi situs wisata tersebut. Kawan-kawan Susan yang sekarang menjadi takut, juga memutuskan mereka akan menunggu di sini. Susan tertawa keras. Ia merasa geli kepada kawan-kawannya. Ia berkata, "Hello, bukannya kalian ini para gadis yang masih lajang? Kenapa kalian malah takut?" Wajah mereka memerah mendengar pertanyaan Susan yang mengolok-olok mereka. Namun, salah seorang dari antara mereka yang bernama Joanne berkata, "Kita harus berhati-hati Susan, daripada kita menyesal. Lagi pula bukankah kamu yang paling liar di antara kita semua? Harusnya kamu yang paling khawatir dan takut untuk memasuki reruntuhan kota ini."
Susan kembali tertawa dengan lebih keras dan berkata, "Kan kalian semua memakai perlindungan. Lagi pula, itu hanya dongeng omong kosong. Seharusnya kalian para perempuan modern tidak lagi percaya hal-hal tahayul seperti ini. Kalian para anak kucing menunggu dengan manis di sini. Aku akan membuat banyak foto selfie yang indah dan mengirimkannya kepada kalian, agar kalian iri dan menyesali kebodohan kalian." Para kawan-kawan Susan terkejut dengan kata-kata Susan. Namun mereka juga tahu betul sifat Susan yang seringkali sombong dan sangat percaya diri. Mereka memilih untuk diam dan menunggu di tempat. Susan yang masih merasa geli, ikut masuk ke barisan turis lansia yang memutuskan masuk ke reruntuhan kota tersebut. Dan ternyata benar kata sang tour guide, reruntuhan kota tersebut memang sangat indah. Susan mengambil banyak foto dan video di berbagai tempat. Lalu ia mengirimkan foto dan video tersebut ke teman-temannya sambil mengejek mereka. Mereka hanya membaca namun tidak ada yang menjawab. Susan tersenyum geli melihat reaksi mereka. Ia berpikir, pasti mereka sedang kesal dan menyesal. Saat sang tour guide menerangkan tentang lokasi tersebut, Susan berjalan sedikit menjauh dan kembali mengambil foto dan video. Ia tidak terlalu khawatir tersesat, karena cukup banyak turis di tempat itu. Saat ia sedang asyik berfoto, Susan melihat seorang perempuan cantik yang berjalan sendirian dan yang mengejutkan. Perut perempuan itu tampak besar seperti orang yang sedang hamil. Susan yang penasaran, mendekati perempuan tersebut. Perempuan cantik tersebut membalas salam Susan. Ia adalah seorang turis lokal bernama Indra yang datang bersama suaminya. Suaminya sedang mengambil foto dan video dokumentasi, dan ia memutuskan untuk berjalan sendiri untuk menghilangkan rasa bosan. Susan bertanya kepada Indra, "Apakah kamu tahu bahwa perempuan yang sedang hamil tidak boleh memasuki tempat ini?" Indra tertawa mendengar pertanyaan Susan. Ia menjawab, "Ah, siapa yang masih percaya tahayul omong kosong tersebut? Aku sudah sering kali mengunjungi tempat ini dan tidak pernah melihat hal yang aneh." Susan pun tersenyum mendengarkan penjelasan Indra. Ia berkata, "Sudah kuduga cerita tadi hanya omong kosong. Mungkin sang tour guide mengarangnya agar tidak perlu memandu banyak turis." Indra tersenyum manis kepada Susan. Lalu ia menawarkan, "Kau mau kutunjukkan ke tempat-tempat yang lebih indah? Kawan-kawanmu pasti lebih iri saat melihat hasil fotomu. Kamu tidak perlu ikut tour guide itu. Aku bisa memandumu karena aku sudah hafal dengan tempat ini." Susan yang senang dengan tawaran Indra, segera menyetujui ajakannya, dan mereka berdua berjalan lebih jauh ke dalam reruntuhan kota tersebut, meninggalkan para turis lainnya. Ia terus berfoto dan mengirimkan video kepada teman-temannya. Namun mereka tidak ada yang membalas. "Rupanya mereka masih kesal denganku," pikir Susan sambil tersenyum. "Tapi mereka pasti akan gembira saat aku kembali, karena aku sudah memesan tempat kita berpesta untuk malam ini." Tak terasa, hari sudah menjelang sore dan Susan memutuskan untuk kembali. Ia mengatakan hal itu kepada Indra, dan Indra setuju bahwa hari mulai larut. "Bagaimana kalau kita berfoto berdua sebagai kenang-kenangan? Dan kamu dapat mengirimkannya ke teman-temanmu yang menunggu di luar. Mereka akan tahu bahwa perempuan yang sedang mengandung dapat masuk ke sini." Susan setuju akan usul Indra. Mereka memanjat salah satu bangunan reruntuhan, lalu berfoto dengan bergaya di puncak bangunan reruntuhan tersebut. Susan segera mengirimkan fotonya ke teman-temannya. Tiba-tiba telepon Susan berdering. Ternyata Joanne menelpon Susan dengan video call. Susan sambil tersenyum, menekan tombol menerima. "Susan,
Kau di mana? Tour guide sudah bingung mencarimu, ucap Joan. Tampak semua wajah teman-teman Susan dengan ekspresi panik di wajah mereka. Dan kenapa foto perempuan di sebelahmu tampak buram? Tanya Daisy. Susan terkejut mendengar pertanyaan Daisy, dan sebelum ia sempat menjawab, ia tiba-tiba merasa sangat pusing. Ia menjatuhkan handphonenya ke bawah, dan teleponnya jatuh ke batu reruntuhan, dan pecah berkeping-keping. Susan tidak dapat menahan rasa pusing dan mual yang ia rasakan. Akhirnya ia muntah berkali-kali. Saat Susan akhirnya berhenti muntah dan terduduk lemas, ia mendengar Indra berkata di sampingnya, perempuan-perempuan hamil memang dapat masuk ke sini, namun tidak ada perempuan yang hamil dapat meloloskan diri dari tempat ini. Disusul dengan suara tawa yang mengerikan.